sesuai dengan niatnya. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Barang siapa hijrah karena dunia atau wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Maka antum buka lembaran Al-Quran untuk apa? Hanya cuma sekedar dapat pahala dan dapat ketenangan. Padahal niat membaca Al-Quran itu lebih luas dari itu. Yang pertama, niat saya membaca Al-Quran untuk meraih pahala. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadithun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, lamun harf, mimun harf." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan gandakan oleh Allah menjadi 10. Nabi bersabda, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan kita baca satu ta'awudz saja, coba lihat hitung hurufnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Coba bayangkan, itu huruf-hurufnya. Betapa besar pahala yang kita raih. Dan kalau sama Allah jangan hitung-hitungan, biarkan Allah yang memberikan berlimpah kepada kita. Maka karena kita kalau beribadah kepada Allah, jangan beribadah kepada Allah agar Allah memberi. Halo? Halo? Masih hidup? Nampaknya sebagian pada khusyuk. Tetap dapat pahala insyaAllah. Walaupun tidur di masjid dapat pahala. Orang ikut tahlilan aja dari awal sampai akhir tidur, pas pulang bawa berkah. Apalagi di rumah Allah. Di rumah manusia aja dikasih berkat, apalagi sama Allah yang dikasih pahala dan diampuni dosanya. Amin. Nah, kita ini membaca Quran untuk meraih banyak kebaikan. Coba dihitung huruf-hurufnya. Tapi kalau sama Allah, jangan beribadah kepada Allah agar Allah memberi. Saya tidak beribadah kepada Allah agar Allah memberi saya. Saya minta 10 juta, 5 juta, itu salah. Kita beribadah kepada Allah agar Allah ridha. Kita beribadah kepada Allah bukan agar Allah memberi, tapi kita beribadah kepada Allah agar Allah ridha. Jika Allah ridha, Allah akan memberikan kita pemberian yang mengejutkan kita. Kalau kita benar-benar Allah ridha sama kita, Allah memberikan kepada kita sampai mengejutkan kita dengan pemberiannya. Kalau cuma sekedar kita 1 juta 2 juta, Allah bisa kasih lebih dari itu. Tapi tergantung seorang hamba terus beribadah bukan agar Allah memberi, tapi agar Allah ridha. Jika Allah ridha, Allah memberi melebihi dari apa yang diinginkan. Agar bersama para malaikat yang mulia. Hadis yang riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummi Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih, ma'a as-safarati al-kiram al-barara, walladzi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Orang yang membaca Al-Qur'an dengan fasih, lancar, dia bersama para malaikat yang mulia. Lihat, kita kedudukannya tinggi bersama para malaikat yang mulia. Dan mereka yang membaca Al-Quran dan terpatah-patah membaca Al-Quran, dia meraih 2 kebaikan dari Allah, 2 pahala dari Allah. Maka mereka yang susah baca Quran, teruskan baca Al-Quran. Jangan berhenti beralasan takut saya salah. Tidak apa-apa. Salah itu dapat 2 pahala, dapat 2 kebaikan. Apalagi kalau kita sampai lancar membaca Al-Quran. Banyak orang baca Quran tidak lancar bukan karena dia habis Quran, tapi karena setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, setiap hari dekat dengan Al-Quran. Contoh, surat Yasin, kita lancar baca tidak? Lancar baca karena sering dibaca. Walaupun saya sekali sudah bertahun-tahun dibaca, tapi belum hafal-hafal.
Ya, jangan-jangan cuma baca sekedar lisan doang, hati nggak ikut merasakan, menikmati, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Maka ketika lisan kita baca tanpa dirasakan oleh hati, maka itulah sayang sekali para jemaah yang dimuliakan Allah. Bertahun-tahun baca Yasin, tapi bertahun-tahun gak hafal-hafal. Ya, banyak sekali ustaz itu acara kesana kemari, tapi sayang sekali ustaz yang pemimpin tahliil juga belum hafal surat Yasin. Padahal sudah bertahun-tahun jadi pemimpin surat Yasin, membaca Yasin, tapi sayang sekali belum hafal-hafal. Maka kalau kita membaca Al-Quran yang fasih lancar, bukan karena hafiz Quran, tapi setiap hari baca Quran. Ibu-ibu kalau baca surat Ar-Rahman lancar, surat Yasin lancar, surat Al-Waqi'ah lancar, surat Al-Mulk lancar, surat. Kenapa? Karena interaksi dengan surat-surat tersebut. Coba kalau kita menikmati surat-surat yang lain, ya, setiap hari 5 ayat, setiap hari 10 ayat, setiap hari 15 ayat. Sebenarnya Al-Quran itu tidak susah dibaca, tapi kita ini yang malas. Punya waktu baca WA, tapi nggak punya waktu baca Quran. Punya waktu ngobrol sama orang, tapi tidak punya waktu bercerita sama Allah, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membaca Al-Quran agar kita meraih kecintaan Allah. Ya, yang ketiga, niat baca Quran Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah mengutus salah satu sahabat menimani sahabat yang pasukan. Beliau Nabi mengangkat seseorang di atas pasukannya. Dan pada mereka dalam safar, imam ini setiap kali sholat akhir bacaannya surat Qul Huwallahu Ahad. Dia baca surat yang dibaca lagi Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Ahad lagi, Qul Huwallahu Ahad lagi. 2 rakaat subuh kalau baca surat contoh sampai surah Al-A'la, dia akhir dengan Qul Huwallahu Ahad. Rakaat kedua baca Al-Hakumut Takatsur, tetap dibaca lagi Qul Huwallahu Ahad. Salat maghrib 2 rakaat pertama, salat isya 2 rakaat pertama. Setiap rakaat jahriyah, salat yang dikeraskan suara, ya, itu beliau harus baca Qul Huwallahu Ahad. Sampai mereka bilang, dia enggak cukup dengan surat yang lain, kok harus baca Qul Huwallahu Ahad setiap salat? Kemudian Nabi SAW bilang, coba tanya dia, kenapa dia baca surat itu terus? Apa kata beliau? Karena itu sifatnya Allah, dan saya mencintai surat Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Langsung Nabi berpesan, hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ini mengantarkanmu ke surga. Dan dalam riwayat lain, akhbiruhu innallaha yuhibbu. Kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Kenapa? Karena dia mencintai firman Allah. Gak mungkin kita mencintai firman Allah kemudian kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mencintai Al-Quran dan membaca Al-Quran, dengan niat apa? Kita dicintai Allah dan Rasul. Nabi bersabda, barang siapa ingin dicintai Allah dan Rasul, maka hendaklah dia baca Al-Quran. Baca dari mushaf. Coba terakhir kali kita buka Al-Quran kapan? Kita baca Al-Quran kapan? Ibu-ibu terakhir kali dari hati baca Al-Quran. Benar-benar mau baca, bukan ada acara tahlilan, bukan karena malam Jumat atau hari Jumat baca Al-Kahfi atau Yasin, atau karena disuruh, atau karena diajar, atau karena lagi di majelis tiba-tiba disuruh baca Quran. Tidak, benar-benar dari hati yang paling dalam kita ingin membuka Al-Quran karena kita merindukan Al-Quran. Quran itu kasihan dipajang untuk Ramadan doang. Lihat bulan Ramadan, semua baca Quran. Semuanya baca Quran, baik aku baca Quran. Sampai kita berdoa, ya Rabb, mudah-mudahan setiap bulan jadi Ramadan. Kalau pedagang senang jadi Ramadan, karena dagangannya laku. Apalagi tukang gorengan, tukang es, ya, itu luar biasa. Ya, kita alasan lagi berbuka takjil, baru takjil sudah 5 macam makan. Makan kolak, makan sirup, minum sirup, nah, makan gorengan, makan lontong, hampir 5-7 macam. Ditanya, udah makan belum? Baru takjil. Segitu banyak dibilang baru takjil, Masya Allah. Pantasan sholat tarawih kita nggak nyaman. Kenapa? Kebanyakan makan. Itu kan dia sholat, dia dengerin azan,
Berbuka dulu, takjil katanya, sudah 5 macam makan, 2 piring habis. Habis itu sholat maghrib, selesai maghrib dihajar lagi, selesai kita tarawih dihajar lagi. Ya pantasan kita nambah berat badan. Padahal harusnya kan Ramadan itu cuma 2 kali makan. Tapi kenapa umat Islam makin melebar di Ramadan? Ya, harusnya kan kita Ramadan kita lebih banyak makan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, barang siapa ingin Allah mencintai dan Rasulnya, hendaklah dia membaca Al-Quran. Apa niat saya membaca Quran? Agar tidak termasuk mereka yang meninggalkan Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 30. Allah berfirman, surat Al-Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا." Rasul berkata, wahai Rabbku, umat manusia, umat muslim menjadikan Al-Quran, umatku menjadikan Al-Quran sesuatu yang diacukan, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang disia-siakan. Mereka meninggalkan baca Quran, mereka meninggalkan berhukum dengan Al-Quran, mereka meninggalkan Al-Quran sebagai rujukan mereka, mereka meninggalkan Al-Quran sebagai sumber kehidupan dan pengetahuan dan keberkahan untuk mereka. Maka saya baca Al-Quran dengan niat saya tidak termasuk mereka yang menjauhi Al-Quran. Kenapa? Umat Islam saat ini sayang sekali menjauhi Quran. Hanya di bulan Ramadan saja baru nampak Al-Quran. Maka lihat ada yang cuma khatam 1 kali, ada yang khatam 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang khatam berkali-kali. Imam Asy-Syafi'i dalam bulan Ramadan saja 60 kali khatam, sehari 2 kali khatam Quran. Kita ajar khatam juz am 1 hari aja nggak sanggup. Tapi di dalam disuruh baca WA, masya Allah berjam-jam. Baca WA, emak-emak itu berita terkini dibaca, diselidiki semua. Status orang aja dibaca semua. Padahal senang yang kepo dengan urusan orang, tapi tidak pernah kepo dengan perintah Allah dalam Al-Quran, larangan Allah dalam Al-Quran. Itulah lebih senang kita mendengarkan cerita dibanding mendengarkan Quran. Di rumah kita coba, kalau kita tidak sempat baca Quran, yang penting diputar Al-Quran di rumah. Ada kaset, ada MP3, ada YouTube, biar anak kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Quranul Karim. Saya membaca Al-Quran dan menghafalnya agar menjadi manusia terbaik. Menjadi manusia terbaik. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari dari Utsman bin Affan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu orang terbaik di dunia, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ibu-ibu, bapak-bapak belajar di masjid 1-2 ayat, pulang ke rumah ajarkan kepada anak-anak. Bapak-bapak yang datang istri lagi halangan, ajarkan 1 ayat yang Anda sudah belajar di masjid. Ibu-ibu demikian, sampai ke rumah kasih tahu suami, kasih tahu anak. Kenapa? Agar kita menjadi manusia terbaik, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian kita belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran dengannya agar memberikan mahkota dari cahaya kepada kedua orang tua dan jubah kebesaran. Orang tua kita di dunia, maaf, RT aja nggak kenal. Ada yang kenal karena kita orang biasa, susah, orang kecil. Apalagi orang di pedalaman, musuh, orang di kampung, itu mungkin nggak ada yang kenal. RT aja masih penasaran, ini siapa ya? Warga kita apa bukan? Karena dikenal, orang sederhana. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba diangkat derajatnya di dunia karena kemuliaan Al-Quran. Anaknya jadi hafiz Quran, jadi dikenalkan. RT aja, kalau kita ada urusan ke RT bilang kita aja yang ke rumah bapak, kita yang ke rumah ibu. Camat, lurah, bupati, wali kota, siapapun yang Anda perlu bisa datang. Kenapa? Karena Al-Quran. Banyak sekali orang yang dulu tidak dikenal, tapi karena Al-Quran Allah angkat derajatnya. Syekh As-Sudais sebelum menjadi Imam Masjidil Haram tidak ada yang kenal, betul? Tapi diperkenalkan oleh Allah karena apa? Al-Quran.
Maka ibunya lagi siapin makanan buat tamunya, ada makanan buat kita, buat keluarga, ada acara, kemudian dia nggak bisa diam, ya aktif, ya langsung didoain sama ibunya biar jadi imam Masjidil Haram. Kita di sini, ibu doain anaknya jadi kodok. Ibu kan begitu, kalau lagi kesel sama anaknya itu, oh masya Allah. Lagi berantem sama suami pergi, tiba-tiba anak masuk, bawa nilai jelek. Mah, nilai saya jelek. Iyalah, memang kamu bersisa kayak bapakmu 11-12 belum. Kok rusak bapak di mata anak? Itu jadi apa? Jadi nggak ada keberkahannya. Orang tua di depan saya aja saking kesal sama nilai syaitan. Saya bilang subhanallah, syaitan lahir dari syaitan juga kok. Kenapa? Daripada kesal mendoakan yang buruk, mendingan doakan yang baik. Mudah-mudahan kamu menjadi imam masjid, mudah-mudahan menjadi ulama oleh istiqomah, mudah-mudahan menjadi ulama. Itulah keberkahannya di sini. Tapi kalau kita maaf sama anak-anak kita aja supaya dengan kata-kata yang tidak baik, itulah tidak ada keberkahan bagi kita. Maka kalau anak kita jadi hafiz Quran, insya Allah kedua orang tua mendapatkan mahkota dari cahaya, yang cahayanya lebih terang dibanding matahari dan jumlah kebesaran. Ibu-ibu di dunia mungkin biasa aja, tapi di akhirat diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersama Al-Quran, sebagaimana kita bersama handphone, tidak pernah lepas daripada handphone kita. Melihat mushaf aja ibadah, apalagi kalau kita sampai membaca. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran dan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bissawab.